Kebakaran hebat melanda kilang minyak PT Pertamina RU 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat, Senin dini hari tadi. Sejauh ini 20 orang menjadi korban kebakaran kilang minyak Balongan. Sementara kilang minyak Balongan adalah kilang yang sangat vital bagi industri minyak mentah di Indonesia. Apakah pasokan BBM ke sejumlah wilayah akan terganggu dan bagaimana aspek keselamatan di sistem pengelolaan industri minyak tanah air? Untuk membahasnya sore ini sudah bergabung pengamat perminyakan Pak Kurtubi. Selamat sore Pak Kurtubi. Selamat sore. Dan kami masih mencoba menghubungi Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International Ifki Sukarya yang tadi sudah mengkonfirmasi untuk bergabung tapi sampai sejauh ini belum bisa kami kontak. Kita akan ke Pak Kurtubi terlebih dahulu. Pak Kurtubi, ini bukan pertama kalinya kilang minyak Pertamina mengalami kebakaran. Yang sebelumnya masih jelas kita ingat ada kilang minyak di Balikpapan yang juga terbakar begitu. Apa yang bisa Anda analisa? Apakah kemudian sistem safety ataupun sistem keselamatan di kilang minyak Pertamina memang ada yang perlu dibenahi begitu, Pak Kurtubi? Iya, kan faktanya seperti itu. Di Balikpapan pernah terjadi, di Kilang Cilacap juga pernah. Oke. Kita ketahui kilang ini amat sangat rawan api, ya. Karena bahan baku yang diolah namanya minyak mentah juga sangat rawan, cepat terbakar. Proses kilangnya di dalam itu, pabrik mesin BBM-nya juga rawan. Produknya bernama BBM, ada LPG dan seterusnya, rawan api. Nah, tempat penyimpanan BBM-nya, tangki timbun, storage, juga rawan api, apalagi jumlahnya puluhan ribu liter dalam satu storage itu, ya, membutuhkan ukuran yang ketat, ya, kontrol yang ketat. Mestinya kalau pernah terjadi kebakaran, kita belum pernah dengar pelajaran apa yang bisa diambil dari kebakaran di Balikpapan, pelajaran diambil dari kebakaran di Cilacap, ya. Hingga tidak berulang kebakaran yang sama. Saja penyebabnya beda-beda, tapi yang namanya kebakarannya pasti ada masalah. Kait dengan teknisnya, kait dengan pengawasannya, ya, sebagainya. Nah sekarang ini kilang Balongan diperkirakan penyebabnya kilat atau halilintar begitu, ada kebocoran dan seterusnya. Nah ini pastinya ya kita tunggu aja investigasi dari pihak berwajib. Ya. Nah, apa namanya, kalau kilang Pertamina ini bisa memberikan kepastian penyebabnya apa dalam kebakaran di di Balongan ini jadi pelajaran untuk jangan lagi muncul kebakaran-kebakaran lain di kemudian hari. Dibuka secara transparan penyebabnya apa. Kita dengar masyarakat sebelumnya di sana mencium bau BBM. Ya, kemungkinan ada kebocoran, kemungkinan. Nah, sampai itu terjadi, apakah kontrol dari pimpinan terhadap infrastruktur yang ada sudah berjalan sesuai dengan SOP-nya atau ogah-ogahan kontrolnya? Ini harus ada kepastian, ya. Jadi Pak Kurtubi, tidak boleh jatuh pada lubang yang sama berulang-ulang. Ya, harus ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, investigasi yang sekarang ini kita harapkan betul-betul terbuka dan mengumumkan hasilnya penyebabnya apa. Pak Kurtubi, Anda tadi mengatakan bahwa ini rawan api begitu ya, dan tadi warga sebetulnya sebelumnya sudah mencium bau BBM dan Kapolda Jawa Barat sempat mengatakan bahwa penyebabnya adalah pipa yang bocor begitu. Ini kan semestinya sistem safety-nya harus sudah diutamakan. Harusnya tidak ada korban yang jatuh, tapi pada kenyataannya ada 20 korban yang terkena dampak dari kebakaran kilang Balongan begitu. Harusnya kan zero accident begitu Pak Kurtubi. Analisa Anda seperti apa? Nah, kita juga belum pasti apakah betul ada kebocoran. Tapi gejala kebocoran kan ada saksi yang mencium bau BBM. Artinya yang mencium bau BBM duluan ya petugas yang di dalam dan yang jaga waktu itu, ya.
Kita tidak tahu apa karena hujan lebat lalu tidak Oke. cium atau bagaimana. Ini juga perlu penelitian ya, sebab tidak mungkin ujuk-ujuk kebakaran begitu pasti ada Oke. penyebabnya. Ya, karena kelalaian, karena faktor teknis, faktor alam itu bisa saja terjadi. Oke, Pak Kurtubi, Ya, diperlukan audit menyeluruh untuk seluruh kilang minyak di Pertamina dan juga revitalisasi kilang mengingat kejadian kebakaran bukan hanya sekali terjadi, sudah beberapa kali. Perlu ada revitalisasi, audit menyeluruh di semua kilang minyak Pertamina, Pak Kurtubi? saya rasa iya. Oke. Tadi saya bilang kita harus bisa belajar dari Hmm. pengalaman. Ya. Pengalaman yang berulang-ulang Oke. jadi. Oleh karena itu, investigatif yang kredibel nanti kita harapkan untuk menemukan penyebabnya apa. Ya, tidak boleh ulang. Ya, Oke. masalah yang satu ini masalah kebakaran, sebab ini dampaknya luar biasa ke ekonomi kalau terus jadi berulang-ulang seperti ini. Ini bukan soal berapa ruginya, tetapi dampak berikutnya Oke. yang punya kaitan ke ekonomi masyarakat kalau mulai BBM ke Jakarta terhambat karena kilang Balongan ini sumber utama BBM di Jakarta dan sebagian Jawa Barat. Oke. Jadi Anda meyakini meskipun Pertamina menjamin pasokan BBM di sejumlah wilayah tidak akan terganggu, mengingat kilang Balongan adalah salah satu kilang yang vital bagi industri minyak mentah di Indonesia, Anda tetap meyakini bahwa pasokan BBM ini akan terganggu ya, meskipun Pertamina sudah menjamin Pasti. tidak akan terganggu, jangan ada panic buying begitu Pak Kurtubi? Nah, ya, tidak boleh ada panik buying. Oke. Tetapi akan adanya kemungkinan terhambat atau berkurang suplai, iya. Oke. Tanpa ada musibah kalau boleh disebut begitu, kebakaran di Balongan ini, kita kan sudah pada posisi mengimpor BBM dalam jumlah besar. Oke. Ya, apalagi kalau kilang Balongan ini yang terbakar kan tangki timbun storage-nya 3. Ya. Ya, tangki timbun 3 ini menampung produksi BBM kalau kilangnya beroperasi. Oke. Kalau tangki timbunnya tidak bisa berfungsi, yang 3 tidak berfungsi, saya meragukan kilangnya bisa operasi seketika segera. Sebab nanti output BBM-nya mau disimpan di mana? Oke. Ya, belum disalurkan dia dulu di storage. Oke. Oke. Hingga, Ada dampak ya. Akan terganggu sedikit banyak suplai BBM dari Balongan ini, tapi tidak masalah karena ada SOP-nya mengganti BBM yang hilang dari kilang Balongan. Sudah ada aturannya, bisa mengharap bantuan ataupun suplai tambahan dari kilang Cilacap. Tadi sudah diutarakan, yang pasti kilang Cilacap kilang besar. Bahkan saya berpikir mungkin kilang Pelaju juga bisa. Oke, baik. Ya, nah, tapi kilang-kilang Pelaju atau Cilacap pun dia punya customer yang sudah ada. Oke, ya. Sehingga mau tidak mau kalau berlama-lama kilang Balongan ini bermasalah, tidak bisa beroperasi, storage-nya yang rusak 3 ini, maka ada cara lain kecuali menambah impor BBM. Itu opsi paling dampaknya akan tetap mengganggu pasokan BBM ke sejumlah wilayah seperti yang tadi Pak Kurtubi sampaikan, tapi bagaimana dampaknya terhadap warga sekitar Pak? Karena pertanggungjawaban Pertamina ini sangat ditunggu, mengingat dampaknya nanti untuk pemulihan lingkungannya akan seperti apa, kemudian dampak terhadap warga sekitar yang tinggal di situ. Ada 500 warga yang kemudian diungsikan, sebanyak 2 desa kemudian meninggalkan tempat tinggalnya di sekitar kilang minyak Balongan. Menurut Pak Kurtubi analisanya nanti dampak pemulihan lingkungannya dan juga terhadap warga, pertanggungjawaban Pertamina seperti apa Pak? Sarannya? Pertamina saya pikir sudah biasa bahwa kalau ada korbannya di adanya operasi Pertamina, Pertamina akan bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab, ya, pengobatannya dan sebagainya itu. Pertamina akan bertanggung jawab itu. Jadi asal
betul ada korban, ratus dan seterusnya, ya itu Pertamina akan menanggulangi, membantu, ya. Oke, terima kasih sekali pakar perminyakan Pak Kurtubi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Nanti kita akan terus memantau bagaimana perkembangan pemadaman api di kilang minyak Balongan milik Pertamina dan semoga warga yang terdampak bisa mendapatkan pertanggungjawaban dari Pertamina dan mereka segera bisa mendapatkan tempat tinggalnya kembali. Terima kasih sekali Pak Kurtubi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Ya, sama-sama.